Halo Sobat Sains, selamat datang di perjalanan kita untuk memahami salah satu aspek terpenting dalam kehidupan modern, yaitu energi. Tanpa energi, kita tidak dapat bergerak, belajar, bekerja, bahkan terhubung seperti sekarang. Hampir semua aktivitas kita membutuhkan energi. Namun, pilihan sumber energi yang kita gunakan saat ini membawa dampak besar pada iklim. Pertanyaannya, apakah penggunaan energi yang kita gunakan saat ini dapat mempercepat terjadinya krisis iklim global? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus memahami dua kelompok besar energi. Yang pertama ada energi tidak terbarukan, ya, yang menjadi penyebab utama pemanasan global, dan energi terbarukan yang menjadi harapan baru bagi masa depan bumi. Energi tidak terbarukan adalah sumber energi yang terbentuk dari sisa makhluk hidup jutaan tahun yang lalu. Proses pembentukannya sangat lama, sehingga ketika kita menggunakannya, cadangannya akan semakin menipis dan suatu saat akan habis. Ibarat mengambil air dari sumur yang tidak pernah terisi kembali, semakin sering digunakan, semakin cepat habis. Inilah resiko ketergantungan pada energi fosil. Contoh energi fosil adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Ketika dibakar, mereka akan melepaskan karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. Gas-gas ini memerangkap panas di atmosfer dan menyebabkan suhu bumi meningkat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berarti cuaca menjadi lebih panas, dampaknya jauh lebih kompleks, seperti cuaca ekstrim, keringan panjang, badai yang lebih sering, gagal panen yang sering dialami oleh petani, dan naiknya permukaan air laut. Ini sering terjadi beberapa tahun ini, seperti di pesisir utara Pulau Jawa, ya, atau yang kita dengar melalui berita-berita baik itu melalui televisi ataupun media sosial, ya, pesisir utara Jakarta atau lebih tepatnya di Jakarta Utara itu sedang gencar-gencarnya dibangun tanggul laut untuk menahan air laut supaya tidak memasuki atau menenggelamkan area pemukiman. Nah, selanjutnya yaitu adalah energi terbarukan. Energi terbarukan sendiri adalah sumber energi yang berasal dari proses alam yang terus berlangsung, seperti sinar matahari, angin, air, dan panas bumi. Sumber-sumber ini tidak akan habis meskipun digunakan terus-menerus. Energi terbarukan ibarat pohon yang selalu berbuah. Selama kita merawat dan memanfaatkannya dengan tepat, ia akan selalu tersedia. Ada tiga pilar utama energi bersih. Yang pertama, energi matahari yang mengubah cahaya menjadi listrik melalui panel surya. Yang kedua, ada energi angin yang memanfaatkan hembusan angin untuk memutar turbin. Yang ketiga, ada energi panas bumi yang memanfaatkan panas dari inti bumi untuk menghasilkan uap dan listrik. Nah, setiap negara memiliki potensi yang berbeda. Indonesia misalnya berada di garis khatulistiwa sehingga memiliki potensi yang besar untuk energi matahari dan panas bumi. Namun, kita tidak akan membahas mengenai potensi energi matahari dan panas bumi di Indonesia karena hal itu sudah banyak dibicarakan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pemanfaatan energi angin. Ketika angin berhembus dan melewati bilah turbin, bilah tersebut mulai berputar. Nah, putaran diteruskan melalui poros menuju nasel, tempat di mana roda gigi dan generator bekerja. Disinilah energi mekanik dari angin diubah menjadi energi listrik. Prinsipnya mirip dengan mengayuh sepeda. Kaki menghasilkan putaran dan rantai meneruskan gerakan ini untuk menggerakkan roda. Nah, listrik yang dihasilkan kemudian dimodifikasi di stasiun transformator, ya, agar memiliki tegangan yang sesuai. Setelah itu, listrik dialirkan
ke menara transmisi dan didistribusikan ke seluruh pengguna. Jadi, listrik yang menyalakan rumah kita berasal dari angin yang berhembus ratusan kilometer jauhnya. Namun, apakah energi yang kita gunakan 100% bersumber dari tenaga angin? Faktanya, meskipun perkembangan energi terbarukan semakin maju, data pada tahun 2023 menunjukkan bahwa baru sekitar 30% listrik dunia berasal dari energi terbarukan. Sisanya, sekitar 60% masih bergantung pada batu bara, gas, dan juga minyak bumi. Artinya, transisi energi masih panjang. Tanpa perubahan besar, dunia akan kesulitan menahan laju pemanasan global. Banyak negara kini sedang gencar-gencarnya mengembangkan teknologi mobil listrik seperti Amerika Serikat, China, Korea. Mobil listrik sendiri itu bekerja ya, atau cara kerja mobil listrik itu pada dasarnya adalah mengubah energi listrik yang tersimpan di baterai menjadi energi mekanik untuk memutar roda. Namun, ya, kalau kita mengingat tadi, mengingat bahan bakar fosil masih mendominasi sekitar 60% dari produksi listrik global, bagaimana negara-negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Korea Selatan dapat memastikan bahwa adopsi mobil listrik secara massal benar-benar mengurangi emisi karbon secara keseluruhan dan tidak hanya menggeser sumber emisi dari knalpot ke kendaraan pembangkit listrik. Nah, inilah yang disebut sebagai emission shifting. Emisi hanya berpindah dari knalpot kendaraan ke cerobong pembangkit listrik. Jadi nanti kalian silahkan cari tahu melalui web-web ataupun artikel-artikel ya, yang menjelaskan strategi negara-negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Korea yang mengembangkan mobil listrik. Ya, yang kita tahu bahwa bahan bakar mobil listrik itu listrik masih berasal dari bahan bakar fosil atau listrik itu diproduksi ya, dibuat melalui reaksi pembakaran bahan bakar fosil ya, atau sederhananya kita memahami cara kerja genset yang mana genset ini kan berbahan bakar solar. Nah, solar ini digunakan untuk menggerakkan generator yang sehingga nantinya generator ini menghasilkan listrik. Nah, listrik ini nantinya digunakan untuk menerangi tempat-tempat biasanya yang sedang mengalami oglangan ataupun mati lampu. Jadi nanti silahkan kalian cari strategi yang digunakan Amerika Serikat, Tiongkok, dan Korea untuk memastikan bahwa produksi mobil listrik yang mereka lakukan itu tidak hanya sekedar emission shifting, tapi memang benar-benar ingin menggeser dari dominasi mobil berbahan bakar fosil menjadi mobil berbahan bakar listrik yang nol emisi karbon seperti itu. Nah, untuk mengatasi transisi energi yang belum sempurna, dua perusahaan besar dari Jepang, dua perusahaan otomotif besar dari Jepang, seperti Toyota dan Honda, menerapkan pendekatan multi jalur atau multi pathway. Mereka mengembangkan mobil hibrida, mobil listrik hingga mobil hidrogen atau full cell electric vehicle. Yeah. Nah, kita akan membahas mengenai mobil hibrida. Mobil hibrida sendiri adalah kendaraan yang menggunakan dua jenis mesin penggerak yang bekerja secara sinergis. Yang pertama ada mesin pembakaran internal, ini masih berbahan bakar bensin, solar seperti itu, tapi juga diimbangi dengan motor listrik yang ditenagai oleh baterai. Jadi tenaga tenaga dari mobil hibrida ini itu dihasilkan dari dua mesin yang berbeda. Yang pertama mesin yang berbahan bakar fosil, yang kedua mesin yang berbahan bakar listrik. Jadi emisinya tidak begitu besar. Seperti contoh Toyota Kijang Innova Hybrid itu sudah banyak kita temui di jalan-jalan.
Kemudian ada mobil hidrogen full cell electric vehicle atau FCEV. Full cell electric vehicle adalah jenis kendaraan listrik yang unik karena menghasilkan listriknya sendiri di dalam mobil melalui reaksi kimia antara hidrogen dan oksigen atau kita kenal sebagai cell volta. Ya, itu kita akan bahas nanti. Mobil hidrogen itu ada dua contoh, yaitu Toyota Mirai dan juga Hyundai Nexo. Dan ternyata merek mobil dari Korea juga sedang mengembangkan mobil hidrogen, tidak hanya dari Jepang saja. Ya. Toyota Mirai dan Hyundai Nexo adalah contoh paling populer dari kendaraan yang menggunakan teknologi proton exchange membran full cell. PEMVC bekerja dengan memanfaatkan reaksi elektrokimia antara hidrogen dan oksigen untuk menghasilkan energi listrik, panas, dan juga air. Inti dari PEMVC adalah lapisan tipis yang disebut membran pertukaran proton atau proton exchange membran yang bertindak sebagai elektrolit Nah, membran ini hanya memungkinkan proton H+ untuk melewatinya, tetapi menahan elektron. Nah, elektron yang ditahan ini nantinya digunakan untuk menggerakkan motor listrik yang nantinya akan menggerakkan roda sehingga mobil dapat berjalan. Sederhananya seperti itu. Nah, kita lanjut ke sel volta supaya kita bisa lebih paham lagi bagaimana kok tiba-tiba mobil yang bertenaga hidrogen ini bisa berjalan. Nah, ini menggunakan prinsip kerja sel volta, yaitu sel elektrokimia yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik melalui reaksi redoks atau reduksi oksidasi secara spontan. Secara elektrokimia, oksidasi didefinisikan sebagai kehilangan elektron. Itu terjadi di anoda. Dan secara elektrokimia, reduksi didefinisikan sebagai penerimaan elektron. Terjadi di katoda. Ini sebagai pengetahuan saja untuk kalian. Nah, nanti kalian akan belajar materi ini lebih dalam lagi di SMA. Nah, contoh reaksi oksidasi dan juga reduksi. Yang pertama, reaksi oksidasi itu dari atom proton berubah menjadi ion natrium. Ion atom natrium dia itu kehilangan elektron, ya. Itu reaksi oksidasi, kehilangan elektron, ya, kehilangan elektron. Oke, sehingga dia berubah menjadi ion atau atom yang bermuatan. Jadi ion Na+. Nah, ini di sini dia kehilangan elektron. Seperti itu. Nah, reaksi reduksi. Ini ada atom Cl, dia menangkap elektron sehingga berubah menjadi ion Cl-. Ya, atau klorin, atom klorin ketika dia menangkap elektron, ya, dia akan berubah menjadi klorin-. atau Cl-. Nah, dia ini menangkap elektron. Nah, di reaksi oksidasi itu melepaskan elektron, kalau reaksi reduksi itu menangkap elektron. Seperti itu. Silakan dipahami terlebih dahulu. Nah, sel volta reaksi elektrokimia antara oksigen dan hidrogen. Nah, ini yang terjadi di mobil hidrogen atau mobil atau full cell electric vehicle. Nah, jadi reaksi antara hidrogen dan juga oksigen itu menghasilkan listrik, ya, yang terjadi di anoda. Ya. H2 itu nantinya diubah menjadi 2H plus H plus 2 elektron. Nah, 2 elektron inilah yang nantinya digunakan sebagai sumber tenaga dari motor listrik. Jadi nantinya ini tetap terperangkap dan digunakan untuk menggerakkan motor listrik. Nah, di sini untuk mengetahui bahwa reaksi antara oksigen dan juga hidrogen itu menghasilkan
menghasilkan listrik, di sini ada yang namanya galvanometer. Galvanometer ini berfungsi untuk mendeteksi bahwa di dalam reaksi ini itu menghasilkan listrik atau tidak. Nah, di sini ada lampu, jadi nanti lampunya ini pasti menyala seperti itu. Dan di katoda ini terjadi di anoda oksidasi ini. Dan di katoda dia terjadi reduksi, yang mana reaksi yang terjadi itu adalah reaksi oksigen. Oksigen, setengah oksigen ditambah 2H plus, jadi dia menangkap elektron, plus dua elektron menjadi H2O. Seperti itu. Jadi ini sebagai pengetahuan kalian saja. Seperti yang Bapak tadi katakan bahwa kalian akan lebih mempelajari ini, akan lebih dalam lagi mempelajari ini di SMA. Nah, reaksi di anoda nih, 2H2 itu dipecah menjadi 4H plus plus 4 elektron. Nah, elektron ini digunakan untuk menggerakkan energi dalam bentuk arus listrik yang kemudian dimanfaatkan untuk menjalankan motor listrik. Nah, sedangkan reaksi di katodanya itu tadi, yaitu reaksi reduksi, itu oksigen ditambah 4H plus, itu dia menangkap elektron. Hasil dari reaksi ini itu adalah 2H2O. Jadi memang betul tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca. Sehingga nantinya pengembangan ini semoga bisa berlangsung secara cepat dan dapat menekan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas rumah kaca lainnya yang maybe bisa menyelamatkan motor listrik baik pada mobil. Nah, motor listrik ini baik pada mobil hidrogen memiliki fungsi utama untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, mungkin itu tadi penjelasan dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti pasti akan Bapak respon. Terima kasih.